museum. Oh iya, Museum Fakultas museumnya ya? Hukum Universitas Indonesia. Kita coba masuk kan ya? Kayaknya keren deh. Iya. Ih bagus banget, Frank. Wah, sampai ada kayak patung-patungnya gitu. Ini seragam. Iya, ini yang jadi lawyer kan? Ini banyak kayak sejarah-sejarahnya ya? Halo. Halo teman-teman, Hai, Kak. selamat datang di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wah, bagus banget sih. Iya. Kak. Ini ada museumnya ya fakultasnya. Iya, ini museum mengenai sejarah fakultas kami dari pembentukan di 1924. Oh, kalau boleh tahu kakak siapa? Oh iya, dulu kenal. Aku Derek, mahasiswa FHWI. Tahun ini menjadi ketua pelaksana PMB FHWI 2022. Oh, kenalin ya Kak, aku Kezia. Aku Freda. Halo, Kita boleh izin belajar Freda. lagi nggak kak? Boleh. Ini benar ini toga hakim dan jaksa, pengacara. Ini ada beberapa dokumen tentang pembentukan fakultas hukum. Kalau ini buku-buku apa nih Kak? Ini buku-buku pedoman akademis dan juga buku-buku yang ditulis oleh dosen-dosen kami di FHWI. Nanti kita ngobrol-ngobrol dulu deh. Oh, boleh Kak. Nah ini ruang kelas dulu semuanya. Oh iya kak. Ruang dosen. Masih ini banget ya? Kayak masa lampau. Keren banget ada museumnya loh, sampai dibuat museum. By the way, kalian ngapain ya di FH? Iya, sebenarnya kita kayak lagi jalan-jalan aja. Iya kak. Tadi kita naik bikun sih ke sini kan. Kita kepo banget. Terus tadi langsung masuk ke museum. Eva keren banget ya guys ternyata. Kalian ada pertanyaan nggak mungkin yang kalian kepoin tentang FH? Ada sih Kak, banyak kayak FH tuh ada gak sih Kak kayak lokasi ikoniknya gitu di sini? Mungkin lokasi ikonik di FH buat gue pribadi ya, ada dua sih. Pertama patung yang di depan itu, Oh iya, kita lihat patung Profesor Djoko Sutomo, dan mungkin di moot court. Jadi nanti tuh setiap mahasiswa hukum harus melakukan praktek hukum, jadi bisa pakai toga dan itu ya ikonik lah karena semua mahasiswa hukum harus lewatin itu. Terus kalau organisasi gitu kan di FH itu ada apa aja? Organisasi di FH banyak sih. Organisasi di FH tuh dibagi ada 2 lembaga tinggi kemahasiswaan, itu ada BEM dan BPM. Terus ada 4 badan otonom, ALSA, Perfilma, LK2 dan Hokma. Ini masing-masing punya expertise mereka sendiri lah. Dan ada 13 badan semi otonom. Ini ya semua minat bakat kalian. Kalau kalian masuk FH tuh bisa diwadahi lah dari olahraga, keilmuan, bahkan sampai seni dan budaya juga ada. Lengkap banget. Lengkap. Nah, Eva tuh udah mulai offline gitu nggak sih kak? FH Kuliah. Iya kak. paling waktu itu baru itu sih praktek hukum pidana. Jadi tuh kita selama 2 tahun dari rumah, dia datang ke kampus udah pakai baju rapi-rapi tuh, batik, jas, Seragam di dalam tadi. terus pakai toga, iya seragam di dalam Keren tadi. banget. Jadi kayak seru banget sih kita di rumah, tiba-tiba balik ke kampus udah hakim, jaksa, pokoknya itu seru banget sebenarnya. Iya. Semua pidana aja gitu pilihannya Kak. Waduh, iya betul. Kalau stereotip anak Eva tuh apa sih kak? Terus ada yang harus dilurusin gitu nggak kalau ada Wah. stereotip yang salah? Ini perlu banget dilurusin. FH tuh banyak teman-teman gue dari fakultas lain, terus kalau nyebut FH tuh bukan fakultas hukum, tapi fakultas hedon. Oh. Tapi aduh menurut gue tuh nggak bener sih. Kayak FHW ini beragam banget, teman-teman dari berbagai daerah, berbagai kalangan. Tapi somehow kita ya bersatu-satu aja. Kita mungkin punya banyak pandangan yang berbeda. Tapi somehow kalau kita ngedukung fakultas hukum, kita ada tentara merah. Kalau kita dukung ya kita satu aja. Kita bareng FH Wijaya. Gitu sih. Keren banget. Solid ya. Solid. Nah kalau nugas tuh biasanya anak Eva nugas di mana sih kak? Nugas ya. Udah lumayan lupa, udah 2 tahun Bener-bener. dari rumah kan. Tapi Lupa banget. paling kalau kalian lihat di sebelah kiri dan kanan tuh ada taman SNT, taman moot court, dan di selasar-selasar tuh biasanya sering orang-orang ya duduk di kursi atau bahkan nyemper nugas kelompok. Dan kampus FH ini fakultas hukum kan cukup adem ya, Iya. jadi cukup PW juga buat kerja di luar sih, buat kerja kelompok gitu. Terus ada nggak Kak kayak keseruan gitu? Atau cuma anak FH doang nih yang ngerasain keseruannya? Yang tadi gue bilang sih, muting, praktik hukum pidana, perdata sama hukum. Jadi seru ya Kak? Itu seru banget itu ya mungkin konfliknya banyak karena itu satu kelompok bisa ramai banget, ada orang yang nggak kerja itu normal lah. Tapi
ketika kita udah pakai toga, udah apa ya, udah praktekin ya, wah sidang pengadilan seru banget, dan itu kalian mungkin nggak akan bisa rasain sih kalau kalian nggak masuk fakultas hukum. Kerasa Gue sih dengernya. serunya. Kalau dari kakak ada yang mau disampaikan nggak kak? Buat mahasiswa UI angkatan 2022 yang masuk fakultas hukum, jangan lupa ikut PMBFH 2022. Ini acaranya seru banget, bermanfaat. Kalian bakal belajar tentang lingkungan baru, tentang apa yang bisa kalian dapatkan dari menjadi seorang sarjana hukum, baik secara keprofesian dan juga ya kalian disambut lah sama seluruh mahasiswa, dosen dan juga tenaga pendidikan di FHUI. Jadi jangan lupa ikut PMBFH 2022. Sampai ketemu di Depok bulan Agustus. Nih gue ada sesuatu nih buat kalian. Makara merah. Wah keren banget. Merah ya. Iya. Makaranya warna merah. Makasih teman-teman, gue izin cabut dulu ya. Oh iya kak. Makasih banyak ya Selamat kak. explore teman-teman. Iya. Kita di mana lagi sih? Kita di mana lagi nih? Kita pindah kemana, Fre? Itu Taman Akademos Oh sih. iya, Taman Di Akademos mana ya? Sayang. Ih, kamu ini masih banyak. Ada kakak itu. Lagi Kita main coba kali kucing. ya? Iya. Kita tanya gak sih kita ini di mana sekarang? Daripada kita bingung. Iya. Permisi kak. Hai. Kalau boleh tahu, ini di mana ya? Di fakultas apa? Ini di Taman Akademos di Fakultas Psikologi UI. Oh, kita di psikologi, Fre. Kalau boleh tahu kakak siapa? Aku di sini sebagai perwakilan dari Kamaba Fakultas Psikologi UI. Keren banget ya kak. Oh iya, jadi ini fakultas psikologi. Mau lihat-lihat? Boleh sih, Kak. Boleh sih kak. Iya, boleh nggak kita Oke. nanya-nanya? Ayo boleh. Yuk, kita ke atas. Bye. Kakak tadi sendirian aja, Kak? Kebetulan aku lagi sama teman-teman Kamaba sih di sini. Oh iya, kebetulan kalau perkenalin nama aku Kezia. Aku Freya. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa kak? Halo, kenalin, aku Ame. Oh kak. Nah berarti kalau di psikologi itu ada lokasi yang ikonik gitu nggak sih kak? Oh, ada dong. Nih salah satunya Taman Akademos. Terus di belakang juga ada kantin sejiwa. Sama ada satu lagi di selasar gedung des itu namanya Ruang Baca. Banyak ya. Bagus-bagus ya. Kalau di psikologi itu organisasinya apa aja sih kak? Di psikologi itu pasti ada BEM ya, BEM Fakultas Psikologi UI. Nah, BEM ini tuh membawahi kepanitiaan sama kelompok peminatan juga. Salah satu yang paling terkenal itu kayak Kencana Pradipa, terus ada Simfoni. Terus selain itu ada juga MPM Fakultas Psikologi UI, sama ada BOK, itu kayak lembaga keagamaan, mulai dari FUSI, ada PO, sama KMK gitu. Oh, kalau mata kuliah gitu, Kak, di psikologi yang favorit tuh apa sih? Banyak ya, tergantung gitu. Kamu sukanya apa? Kalau kamu suka ngitung, kamu suka penelitian kualitatif, kuantitatif. Terus kalau misalnya kamu suka klinis, kamu mungkin tertarik sama psikopatologi, perkembangan. Kalau misalnya ada satu sih yang bener-bener famous sampai ke fakultas lain, namanya tuh hubungan interpersonal. Jadi kamu kayak belajar menjalin hubungan dengan orang lain gitu. Psikolog banget ya jadinya. Yoi. Kayak romantis sih lebih ke arah sana. Pas ya kalau buat yang mau pacaran gitu. Cocok. Masuk psikologi kali Iya, ya. cocok banget. Pas banget. Bener-bener. Nah kan ada nih kak, banyak banget yang bilang kalau masuk psikologi tuh jadi kayak rawat jalan selama 4 tahun. Bener gak sih kak? Waduh, gimana ya kalau misalnya rawat jalan dalam arti self improvement, mengembangkan diri, itu iya banget karena matkul di sini itu kita jadi belajar buat refleksi diri, buat memahami diri, dan nanti bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Tapi kalau misalnya yang rawat jalan dalam artian menyembuhkan gangguan mental itu enggak ya, karena
kalau hal-hal yang terkait gangguan mental itu lebih baik dikonsultasikan langsung ke psikolog atau psikiater langsung gitu. Kalau rasanya jadi mahasiswa psikologi gimana sih Kak? Apakah semua teman-temannya tuh positive vibes banget atau tetap ada yang julid atau gimana tuh Kak? Secara umum sih semua orang positive vibes banget ya, karena kita suportif satu sama lain, terus kita juga apresiatif. Cuman namanya satu fakultas kan beragam ya, jadi kita bisa nemuin apa aja dan siapa aja tuh bisa jadi dirinya sendiri di psikologi. Iya, berarti memang banyak saling mendukung secara mental ya Kak. Berarti benar dong kayak kalau di psikologi itu penuh dengan afeksi berarti ya Kak? Oh iya banget, kamu mau nyari afeksi yang fisik mulai dari makanan, barang-barang, sampai kamu tiba-tiba dikirimin kartu ucapan, baik online maupun offline, itu ada semua di psikologi. Puas deh nanti. Masuk psikologi kayaknya seru ya Kak? Sampai afeksi nanti. Oh iya, mungkin kakak ada yang mau disampaikan gak nih buat teman-teman mahasiswa tahun 2022? Oh ada dong. Nah, buat teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2022, nantikan ya Kamaba di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun ini. Sabar banget ya Kak? Iya dong. Nah, aku juga ada sesuatu nih buat kalian. Itu nama makanan psikologi ya? Iya. Biru muda. Psikologi emang identik sama biru muda sih. Jadi, tara stikernya. Makasih banyak ya Kak. Oke, nah berhubung udah jam segini aku harus cabut buat ketemu teman-teman Kamaba lainnya. Makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Enjoy your time. Bye. Iya, bagus warnanya. Kita di mana lagi, Faye? Gak tahu deh. Itu ada air mancur gitu sih. Mana ya? Tapi adem ya. Kas tuh. Tanya aja kali ya? Iya, Yuk. tanya aja. Bagus sih Kak. Kak. Ini di mana ya Kak kalau boleh tahu? Tadi tiba-tiba kita nyampe sini. Wah, kita lagi di FISIP UI nih. Oh, fisik. Kalau boleh tahu kakak siapa ya kak namanya? Namanya Ratu. Oh Kak Ratu. Iya. Aku ya kak. Aku Halo Kezia. Halo Fea. Iya. Kalau boleh tahu FISIP itu sebenarnya kepanjangannya apa sih kak? FISIP itu kepanjangannya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oh, berarti politik-politik ya Kak? Ya, lumayan lah ya. Benar. Jadi ada sosial dan ada politiknya juga. Tapi ini tempatnya bagus ya kak, ada Iya, adem Iya, banget. ada mancur. Boleh kalau mau. Di sini kali ya? Boleh. Terus kalau di kantin FISIP itu menu makanan favoritnya apa sih kak? Ada gak kira-kira? Sebenarnya banyak sih, cuma paling yang terkenal tuh ada namanya ayam lodo. Jadi ayam lodo itu ayam bakar, tapi dia ada kuahnya kayak tongseng gitu. Jadi kayak kuah tongseng plus ayam bakar dicampur sama nasi anget, sama sambal merah. Terus selain itu juga banyak, ada bakso ayam bue namanya, ada juga nasi rempah, ada soto mie Bogor, banyak deh pokoknya rekomendasi di Takor. Malam di sini. Betul. Habis ya? Iya. Nah, kan berarti kalau kita makan-makan di kantin itu udah mulai offline ya Kak? Nah, kalau peralihan online ke offline tuh buat kakak sendiri rasanya gimana deh Kak? Rasanya pasti seneng sih, karena kan udah 2 tahun ya online, terus kayak bosen gitu. Tapi pas offline tuh kayak, seneng lagi, ada acara lagi, mau ada acara lagi. Tapi di satu sisi juga ada anxiousnya gitu sih, kayak bakal offline terus nggak ya? Atau tiba-tiba nanti ada lagi, tapi ya udah kita nikmati dulu aja selama masih bisa offline, kayak gitu sih. Seru berarti kak? Bagi Seru banget pasti. Terus kalau jurusan tersulit gitu kak, di FISIP apa sih kak? Jurusan tersulit. Kayak kalau dipikir-pikir semua sulit sih. Kayak jurusan aku sendiri sulit juga. Mungkin kalau aku cuma bisa ngomong jurusanku, kayak di Kesos cukup sulit karena kayak ada praktikumnya, ada yang turun lapangannya kayak gitu sih. Pasti, tapi jurusan lain juga pasti ada sulitnya masing-masing. Gitu. Punya kesulitan sendiri-sendiri ya Kak? Betul. Kalau di FISIP juga itu emang benar ya kak? Kalau masuk FISIP itu merakyat gitu ya? Waduh. Soalnya
Nggak juga sih, kayak kayaknya balik ke preferensi masing-masing ya. Tapi emang ada juga yang mungkin karena mempelajari sosial masyarakat, jadi lebih kayak, wih harus merakyat banget nih. Tapi ada juga yang kayak, iya ada juga yang kayak ya udah sesuai keinginannya aja gitu. Pilihan masing-masing. Kalau hal yang melambangkan fisik banget tuh Kak, apa ya Kak Hal yang kira-kira? melambangkan fisik banget kira-kira apa ya? Mungkin TTB ini, Taman Tunas Bangsa. Air mancur juga nggak Kak? Air mancur juga boleh tuh, soalnya ada tulisan fisiknya. Keren. Oh iya, kalau kira-kira ada yang mau disampaikan nggak nih Kak sama teman-teman mahasiswa tahun 2022? Oke, buat mahasiswa FISIP UI 2022 khususnya yang anak FISIP, jangan lupa buat datang ke PSAK FISIP UI 2022 karena bakal seru banget, nggak bakal nyesel. Testimoninya semuanya bagus-bagus selama PSAK FISIP UI 2022. Mantap, nggak akan nyesel Kes. Oke nih, aku ada oleh-oleh dari FISIP, the stiker. Ih keren banget. Sekarang orange. Wes, tadi udah banyak ya dapat stiker sebelumnya. Iya, kita nih mau Udah dijual. warna-warni ya? Buat koleksi ya Kes. Boleh. Makasih banyak ya Kak. Oke, makasih. Jajahi lagi ya, visip. Wes, Kes, denger rame-rame nggak sih? Itu dari mana ya Kak? kayak dari sana deh, dari FIB sebelah. Oh, fakultas sebelah ya? Iya, fakultas sebelah tuh ada di situ. Yuk Kes. Boleh, silakan ya. Makasih banyak ya Kak. Iya. Makasih banyak Kak. Makasih Freya dan Kezia. Oke. Oh, suara-suaranya dari situ. Ih, keren banget. Coba kita lihat, guys. Wow. Keren banget narinya. Ini tari tradisional gitu gak sih? Iya. Ih, gimana ya cara bisa nari keren kayak Keren gitu? banget kakaknya. Mau FIB berarti Hayo, gimana? FIB gimana? keren banget Kak. Keren Kak penampilannya. Oke. Lagi ada lomba penampilan Iya, gimana, ini Kak? jadi lagi ada acara dari FIB, lagi ada penampilan-penampilan lah. Nah, kalian penasaran nggak sih sama FIB? Penasaran banget. Nah, kalau misalkan penasaran, mungkin kita bisa kali ngobrol-ngobrol di sini tentang FIB. Boleh Kak, boleh. Oke. Keren banget. Oke, mungkin kita bisa duduk di sini dulu kali ya buat berbincang-bincang. Ih, Silakan, keren banget silakan. ya, Kes. Ada kayak taman, bangku taman nih ya. Silakan. Wow. Oke. Kalau boleh tahu nama kakak siapa kak? Oke, gue izin buka masker dulu ya. Iya Kak. Kenalin, nama gue Fikir Alfat dari jurusan Ilmu Filsafat. Nah, di sini gue tuh selaku Project Officer PSA Mabim FBUI 2022. Nah, kalau dari kalian sendiri, gimana kenalan dong? Aku Freya. Kalau aku Kezia, Oke. Kita kita anak SMA tapi kita tuh kayak kepo banget gitu kan sama UI. Jadi ya, jadi kita lagi menjelajahi UI gitu sih Kak. Gimana jadi? Kalau ngomong-ngomong FIB, di FIB tuh ada jurusan apa aja deh Kak? Nah, di FIB tuh ada 15 jurusan ya kan, dimana 11 jurusan itu dari program studi kayak bahasa dan negara dan semacamnya dan mempelajari kebudayaan gitu kan.
Nah, selain itu ada juga jurusan seperti ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu arkeologi, dan ilmu perpustakaan, dan di mana jurusan-jurusan ini memiliki kaitannya masing-masing gitu terkait kebudayaan. Selain akademis, kalau di FIB organisasinya apa aja, Kak? Nah, kalau di FIB ini terdapat organisasi seperti DPM sebagai fungsi legislatif, kemudian BEM sebagai fungsi eksekutif, dan himpunan, serta BO dan BSO. Banyak. Terus kalau mau ngomong-ngomong FIB ini kan bagus banget ya Kak tempatnya. Dia ada tempat ikonik lagi gak sih Kak? Nah, ini tempat yang kita duduk sekarang ini salah satu tempat yang ikonik gitu kan, dimana di sini banyak instalasi-instalasi budaya. Nah, di sebelah sana juga ada namanya Taman Arkeologi. Di situ juga ada prestasi-prestasi yang emang buat anak-anak arkeologi belajar gitu kan. Kemudian ada juga berbagai macam tempat seperti misalnya kantin budaya atau yang lebih dikenal dengan kantin sastra. Itu tempat anak-anak FIB memuaskan kelaparannya gitu. Nah, terus ada juga di sana ada namanya payung dan klaster. Nah, kalau klaster itu klaster buka di mana anak-anak FIB itu biasanya di situ berdiskusi, belajar bareng dan semacamnya. Nah, kalau di payung itu sendiri itu mahasiswa kan tidak bisa terlepas dari buku Pesta dan Cinta gitu kan. Nah, untuk menuangkan buku Pesta dan Cintanya itu anak-anak FIB berkumpul di payung. Di situ segala hal terjadi. Terus kalau di FIB sendiri itu apa aja sih pelajaran yang Kakak pelajari gitu di jurusan Kakak? Kalau misalnya di jurusan gue sih mata kuliahnya ya ada kayak misalkan salah satunya nih ya filsafat eksistensialisme gitu. Nah, di situ dimana kita mempelajari kayak tentang mengapa sih kita hidup, tujuan kita hidup tuh apa sih, kan kayak anak-anak zaman sekarang kayak banyak banget gitu kan ya. Nah, untuk mata kuliah fakultas juga ada seperti kayak penulisan populer, kemudian dasar-dasar ilmu pengetahuan budaya dan semacamnya. Kalau dari Kakak ada yang mau disampaikan nggak, Kak? Oke, kalau misalnya dari gue sendiri sih, gue pengen nyampein ke teman-teman FIB 2022, jangan lupa untuk ikut PES sama BIM FBUI 2022. Ditunggu ya di kampus budaya, teman-teman. Nah, ini gue pengen ngasih makara putih. Iya. Keren banget. Iya, jadi banyak ya, Kak. ya itu buat kalian nanti mungkin bisa ketemu kita di PES sama BIM FBUI 2022. Amin. Makasih banyak ya, Oke, Kak. mungkin itu aja ya. Gue pamit duluan ya. Oke. Keren banget, Kak. Kalian kenapa? Kita tiba-tiba nyampe di fakultas ilmu administrasi nih Kak. Itu juga bingung sih. Boleh nanya-nanya nggak Kak? Aku tahu lah. Aku bisa. Ini kan FIA ya Kak. Nah, kalau di FIA tuh udah mulai offline gitu nggak sih Kak? Kalau di FIA sendiri sih kita rencananya kayak iya. Kalau peralihan online ke offline gimana Kak rasanya? Jadi senang banget ya. Karena kan kita udah 2 tahun kan kuliah online, jadi kayak udah masuk ke bisa seneng lah ya Kak. Iya betul banget. Ada aku juga. Terus kalau di FIA sendiri kalau di FIA sendiri sih itu hampir semua sih, jadi kita dapat tugas laporan juga, presentasi juga, makalah juga, jadi kayak berat sih Kak. Lumayan, tapi gampang-gampang susah sih. Terus kalau FIA sendiri itu jurusannya dapat kita mirip-mirip semua. Kalau di FIA sendiri kita tuh ada 3 jurusan, ada ilmu administrasi niaga, ilmu administrasi negara, sama ilmu administrasi fiskal. Nah, 3 prodi itu beda-beda semua. Jadi kalau niaga itu kita lebih belajar administrasinya. Kalau di fiskal tuh ada kalau hal menarik di FIA tuh ada nggak sih Kak? Karena kalau hal menarik itu mungkin agak pada banyak tahu ya. Cuman kita lagi tahu juga kalau fakultas administrasi itu fakultas terbuka di UDI. Jadi kita tuh baru ada tahun 2013 karena sebelumnya kita tuh ada di fakultas bisa ya Kak sekarang? Sebenarnya kalau sisa atau enggaknya tuh balik ke persepsi diri masing-masing kan ya. Cuman walaupun aku ya bisa semua gampang sih, karena tuh banyak banget matematik yang seru-seru tapi juga susah.
challenging ya kak. Kalau di Usia tuh ada mitos-mitos gitu nggak sih kak? Sebenarnya mitos itu lebih ke fakultas ilmu administrasi aja kan ya. Karena tuh banyak orang yang bisa kalau administrasi itu jadi kayak administrasi kepal, administrasi padahal tuh administrasi jauh lebih luas dari itu. Tapi mungkin itu bisa belajar tentang mengelola kalau bisnis dan kebijakan itu ada saja juga. Kalau dari kakak ada yang mau disampaikan nggak kak? Ada banget. Aku mau nyampein buat mahasiswa Film UI angkatan 2022, jangan lupa ikut LDMK supaya bisa jadi ajang untuk kalian kenal lebih dekat sama VIA dan mahasiswa lainnya. Itu aja sih. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama. Oh ya kak, sebelum kalian pergi dan sebelum aku ada janji juga, aku mau ngasih kalian stiker dulu karena kalian udah nyampe di VIA. Ya kak, aku mau ngasih kamu minum juga. Oh iya, lebih semangat aja ya kak, udah haus banget ya. Harian ya kak. Kalau dulu aku duluan ya. Iya, karena ada film. Semangat ya. Kita pindah kemana lagi, Kes? Kita udah pindah lagi, Frey. Kali ini kita fakultas apa ya? Keren sih, ada air mancur ya. Tapi ini fakultas apa ya? Fakultas apa ya? Bagus, tapi asri banget gak sih? Iya, sumpah. Bagus banget ya tamannya. Ini seru banget ini, kayak ada air mancurnya. Seger banget, jadi nggak pengap kan? Seru banget, terus kayak banyak mahasiswa gini juga. Kayaknya emang ini tamannya sering kepake deh. Iya. Mungkin salah satu lokasi akhirnya kali ya, Kes? Iya, betul. Bisa jadi sih. Ini ada air mancur gede gini gak sih? Betul. Dari yang kemarin-kemarin kita datengin ya. Kita ya? Oh, boleh. Boleh. Ini Kak. Halo, thank you banget ya. Iya, Kak. Oke, dari mana aja nih? Kita tadi tiba-tiba nyampe sini sih Kak, terus kita bertanya-tanya ini tuh fakultas apa sih Kak? Oh, ini tuh FEB UI namanya. Ya, duduk dulu yuk. Oh iya, boleh Kak. Kalau di FEB UI itu jurusannya apa aja deh Kak? Oke, jadi kalau di FEB UI itu ada 5 jurusan. Yang pertama itu ada ilmu ekonomi, manajemen, akuntansi, ilmu ekonomi Islam, sama bisnis Islam. Wah, banyak ya? Kalau FEB sendiri kepanjangannya itu apa kak? Nah, kalau FEB itu kepanjangannya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya, ekonomi dan bisnis. Terus kalau di FEB ini ada tempat yang ikonik gitu gak sih kak? Oke, tempat yang ikonik ya. Iya. Di tempat kita sekarang sih kalau menurut aku. Bener Kes, berarti yang tadi kita bilang Kes, ini Iya. tempat ikonik ya Kak? Namanya itu kalau Makara atau kalau anak FE itu sebutnya tuh sebagai Komat namanya. Komat FEB, iya. Nah, kalau ini kan udah mulai kegiatan offline ya Kak? Kegiatan yang paling ditunggu-tunggu offline untuk anak FEB itu apa deh Kak? Oke, kalau kegiatan yang paling ditunggu-tunggu tuh biasanya yang namanya itu Jazz Goes to Campus. Jadi itu salah satu acara jazz tertua di FEB UI sebenarnya. Khususnya di Indonesia malah. Jadi itu panitianya kan full anak FE dan yang nyelenggarain juga dari FEB UI-nya. Gitu. Kalau FEB sendiri ada nggak sih kak fakta atau mitos gitu? Ya, apakah itu benar gitu? Pokoknya di FEB ini. Oke, kalau tentang fakta atau mitos, mungkin kita bicara fakta aja ya. Jadi kalau FE itu tuh salah satu fakultas yang mengedepankan integritas banget nih. Makanya kalau soal contek-menyontek itu tuh FE tuh anti banget nih soal itu. Makanya anak-anaknya tuh udah di-aware dari mulai sejak sebagai mahasiswa baru tentang resiko dan juga sanksi yang berat dari adanya contek-mencontek tersebut. Berarti kejujuran banget ya Kak, dijunjung tinggi ya? Mengedepankan integritas namanya. Oke. Terus kalau ada stereotip gak sih kak? Stereotip orang-orang ke FEB itu ada gak sih? Kalau banyak sih anak-anak di luar FEB tuh nyebut FEB sebagai fakultas yang individualis, yang apatis, kayak gitu-gitu. Dan itu benar atau enggak kak? Nah iya, mungkin kalau aku mau ngelurusin buat sekarang-sekarang ini ya, makin ke depan, makin FEB itu tuh mengurangi sikap-sikap hal tersebut. Bahkan sekarang tuh udah jarang gitu mahasiswa FEB UI itu yang kayak gitu. Makanya kan kalau dari sejak sebagai mahasiswa baru nantinya, FEB UI itu udah banyak nih yang nggak individualis lagi, yang nggak apatis lagi, saling peduli sesamanya. Gitu, Kak. Nah, kalau dari kakak ada yang mau disampaikan nggak Kak?
Oke, kalau dari aku paling ya untuk teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia angkatan 2022, khususnya teman-teman FEB UI angkatan 2022, saya selaku Project Officer OPK FEB UI, yaitu orientasi pengenalan kampus sebagai salah satu wadah pengenalan kampus FEB UI, ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung dan juga mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan secara aktif dan juga bisa mengikuti keseluruhan rangkaian kegiatan untuk bisa menunjang teman-teman nih untuk bisa beradaptasi baik di lingkungan akademik maupun non-akademik. Saya tunggu dan kami seluruh stakeholder yang ada di FEB UI juga menunggu nih teman-teman untuk bisa bergabung di dalam OPK FEB UI nantinya. Nah, pasti seru banget ya, Kes. Seru banget sih harusnya. Oke, sama-sama. Oke, nah ini aku juga ada oleh-oleh nih buat kalian. Nih, Keren banget. Makasih, Kak. Abu-abu ya kalau iya, makanannya. abu dong. Kayak di Khas- situ ya, Kak? Iya, khas FEB UI. Keren banget. Oke, sama-sama. By the way, gue duluan ya, soalnya mau ngumpulin tugas dulu nih ke dosen. iya, Kak, iya, Oke, Kak. duluan Makasih ya. banyak ya, Kak. Oke, sama-sama ya. Dadah. Siap-siap. Iya. Udah jam berapa ya, Kes? Kan kita ada pengumuman sih Oh iya. jam 3. Udah jam 3? Udah jam 3 ternyata. Oh my god. Kita mau buka sekarang. Kita buka bareng-bareng Oke. yuk. Doa bareng-bareng ya. Doa dulu. Oke, doa dulu. Amin. Tuh deg-degan banget. Semoga keterima ya, Frey. Semoga Kesnya keterima ya. Amin. Gimana? Keterima. Aku keterima. Oh my god. Keterima. Oh my god, seneng banget. Kita jadi mahasiswa UI. Akhirnya kita jadi mahasiswa UI, Frey. Oh my god, aku masih gak nyangka tahu. Happy. Oh my god.